Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar IPS hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku catatan IPS kalian masing-masing, kemudian buku paket IPS kelas 7, beserta alat tulisnya. Jangan lupa, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang pertama di semester genap ini, yaitu kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Di sini sudah Buya tunjukkan beberapa gambar. Ada gambar mobil, ada gambar rumah, ada gambar orang tidur, kemudian ada makanan. Nah, itu termasuk kebutuhan. Lalu apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap sesuatu yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Nah, di sini ada contoh kebutuhan. Ketika kalian lapar, kalian harus makan. Dan ketika kalian haus, kalian harus minum. Itulah yang disebut dengan kebutuhan. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kalian. Contoh, ketika kalian lapar tapi tidak mau makan, maka kalian akan sakit. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, mari kita mengetahui macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan ada 4. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 130 sampai dengan halaman 131. Hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Kalian bisa membuka buku paket IPS kalian masing-masing halaman 130. Macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya, apa saja sih? Yuk kita pelajari. Jadi, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Yang pertama, kebutuhan primer. Apa sih kebutuhan primer itu? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Adapun yang termasuk kebutuhan primer, contohnya yaitu makanan dan minuman. Ada pakaian, ada rumah. Itu termasuk kebutuhan primer. Tidur termasuk kebutuhan primer tidak ya? Iya, termasuk kebutuhan primer karena istirahat itu adalah untuk melepas lelah sehingga kebutuhan untuk tidur itu masuk ke dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Tapi kalian jangan banyak tidur ya. Kalau waktunya sekolah, ya kalian harus sekolah. Kalau waktunya belajar, kalian belajar. Ketika kalian waktunya sudah selesai belajar dan sudah selesai semua pekerjaan kalian, baru kalian boleh istirahat. Kita masuk yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder.
Apa sih kebutuhan sekunder itu? Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Atau kebutuhan sekunder itu disebut dengan kebutuhan tambahan. Di sini sudah Buya tunjukkan beberapa gambar. Ada gambar TV, ada gambar setrika, ada gambar radio, kemudian ada gambar mesin cuci. Itu termasuk kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini jika tidak terpenuhi itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian tidak mempunyai radio, tidak akan berefek, tidak akan berdampak kepada kalian. Gitu ya. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan tambahan. Kulkas termasuk kebutuhan sekunder bukan ya? Coba ingat-ingat lagi. Kulkas termasuk kebutuhan tambahan bukan ya? Iya, termasuk kebutuhan sekunder, karena jika kalian tidak mempunyai kulkas, itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kalian. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Apa sih kebutuhan tersier itu? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder Nah, itulah kebutuhan menurut intensitas dan tingkatannya. Coba kalian ingat-ingat kembali. Yang pertama, kebutuhan apa namanya? Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Itu semua adalah macam-macam dari kebutuhan menurut intensitas dan tingkatannya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa materi hari ini bisa dicatat di buku catatan IPS kalian masing-masing. Kita bertemu kembali besok untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Buya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.